para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sesungguhnya di dalam kita beragama ini, di dalam meniti jalannya baginda Rasulullah SAW, perlu sekali bagi diri kita untuk kita mengetahui bagaimana para pendahulu umat ini, para pendahulu umat Rasulullah SAW ini melaksanakan titah dan perintah baginda Rasulullah SAW, yang dengan kita melihat bagaimana pelaksanaan mereka terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu, kita akan mengetahui bagaimana pengagungan mereka terhadap tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, sebelum kita masuk ke materi tentang bagaimana pengagungan para sahabat terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau tuntunan sunnah Rasulullah terhadap dalam diri sahabat radhiyallahu alaihim jami'an, terlebih dahulu perlu kita mengetahui definisi daripada sunnah itu sendiri, karena sesungguhnya kita masih banyak mendengar pendapat ataupun perkataan yang keliru ketika memahami masalah sunnah ini. Jamaah kaum muslimin rahimahumullah, ketahuilah sesungguhnya sunnah dalam arti ilmu fikih dengan sunnah dalam arti ilmu hadis itu dua hal yang berbeda. Sunnah dalam arti ilmu fikih artinya adalah sesuatu yang jika kita kerjakan kita mendapatkan pahala, yang jika kita tinggalkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Pahala tidak, dosa juga tidak. Ini sunnah dalam arti ilmu fikih. Karena dalam arti ilmu fikih itu hukum itu ada 5, ya. Hukum itu dalam ilmu fikih itu ada 5. Ada kalanya dia wajib, ada kalanya dia sunnah, ada kalanya dia makruh, ada kalanya dia haram, ada kalanya dia mubah. Wajib jika ada perintah dari Allah Ta'ala atau oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah wajib, yang artinya jika kita kerjakan dapat pahala, jika kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Ini wajib. Yang kedua, dalam ilmu fikih hukum itu ada namanya sunnah, yang jika kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, mubah, boleh dilakukan, boleh pula ditinggalkan. Yang keempat, makruh artinya kalau kita lakukan, kalau kita kerjakan kita mendapatkan dosa, ya. Kalau kita tidak tinggalkan kita mendapat pahala. Kemudian yang kelima adalah haram. Nah, ini 5 hukum dalam ilmu fikih, yang dimana dalam salah satu hukum tersebut ada namanya sunnah. Namun sunnah yang kita maksudkan dalam tema kita kali ini bukan sunnah dalam ilmu fikih, melainkan sunnah dalam ilmu hadis. Apa itu? Ya, para ulama ahli hadis menyebutkan yang namanya sunnah dalam ilmu hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Setiap sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik sesuatu itu berupa perkataan ataupun perbuatan atau persetujuan. Misalnya kita mengatakan Rasulullah dahulu mengatakan demikian, maka ketika kita mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan demikian, maka itu merupakan sunnah, itu merupakan hadis. Itu bisa dijadikan sebagai dalil. Contohnya misalnya Rasulullah pernah mengatakan bahwa laki-laki itu sholatnya di masjid, ya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang buta kedua matanya, usianya juga cukup renta. Ketika dia datang kepada Rasulullah SAW minta izin kepada Rasulullah
agar diizinkan sholat di rumah. Di awal Rasulullah mengatakan, iya kamu boleh sholat di rumah. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum pergi meninggalkan Rasulullah SAW, Rasulullah memanggil Abdullah, wahai Abdullah, wahai Abdullah, kata Rasulullah SAW, atas ma'un nida, apakah engkau bisa mendengarkan panggilan azan dari tempat kamu? Apa kata Rasulullah SAW? Kata Abdullah, na'am ya Rasulullah, iya aku bisa mendengarkan azan dari tempat Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Idzan fa'ajib, kata Rasulullah SAW. Kalau begitu wajib engkau datangi masjid untuk sholat jamaah, kata Rasulullah SAW. Nah, perkataan Rasulullah SAW idzan fa'ajib ini merupakan sunnah dari sisi perkataan, dan ini merupakan dalil, ya, dalil. Kita katakan ini merupakan dalil bahwa seorang laki-laki itu wajib untuk sholat di masjid. Kemudian dari sisi perbuatan, misalnya ya, dari sisi perbuatan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah sholat Pak, atau sering sholat dengan menggunakan sandalnya, ya. Karena pada waktu itu Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi itu masih tidak menggunakan karpet ataupun keramik seperti yang sekarang ini. Dahulu masjid itu hanya hamparan tanah, sehingga para sahabat itu sholat itu di atas tanah. Kalau pakai sajadah, sajadah itu dari pelepah kurma, dari daun kurma, ya. Nah, Rasulullah SAW itu sering sholat dengan menggunakan sendalnya. Satu hari Rasulullah SAW, ya. Nah, ketika kita lihat Rasulullah SAW menggunakan sendal, maka ini adalah dalil atau dalil sunnah, dalil hadis dari Rasulullah SAW bahwa kita boleh menggunakan sendal ketika kita sholat. Sehingga dengan demikian ya, kalau misalnya kita yakin di sepatu-sepatu kita atau di sendal-sendal kita sekarang ini, apalagi sendal kita baru misalnya ya, kita yakin tidak ada kotoran di atasnya, boleh-boleh saja kita sholat menggunakannya ketika kita sholat di masjid menggunakan sendal tersebut. Dalilnya mana? Ya dalilnya hadis yang kita sebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri tadi, bahwa Rasulullah SAW sholat dengan menggunakan sendalnya. Namun kalau kita takut fitnah, ya, misalnya ini kan karpet, bersih karpetnya, takut fitnah, masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang sunnah tersebut. Nanti kalau kita gunakan sendal kita, masyarakat akan menyerbu dan menodong kita, misalnya seperti itu. Maka lebih baik kita tinggalkan, kita tidak menggunakan sendal ketika kita sholat tersebut. Ini kalau kita takut fitnah. Berbeda halnya kalau misalnya sudah diketahui bersama itu merupakan sunnah, sudah jamaah diketahui oleh masyarakat, maka tidak apa-apa kita melaksanakan sunnah tersebut. Itu contoh sunnah. Kemudian sunnah dari takrir, dari persetujuan Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW dalam sebuah kisah, ya, dalam sebuah kisah beliau Isra dan Mi'raj, beliau pulang dari Isra Mi'raj tersebut kemudian bertemu dengan Bilal bin Rabah. Di hadapan sahabatnya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Bilal, apakah amalan istimewa yang kamu lakukan sehingga aku mendengar suara terompah kamu di surga? Kata Rasulullah kepada Bilal bin Rabah, kata Bilal bin Rabah, aku tidak tahu ya Rasulullah amalan istimewa yang aku lakukan, kecuali satu wahai Rasulullah amalan yang selalu kerjakan, yaitu aku setiap kali berwudu, aku selalu sholat sunnah 2 rakaat, kata Bilal bin Rabah. Apa kata Rasulullah SAW? Itulah amalan yang membuat kamu itu masuk surga, kata Rasulullah SAW. Amalan tersebut, perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak diamalkan oleh Rasulullah, tapi Bilal bin Rabah melakukannya. Namun Rasulullah menyetujuinya. Mana bentuk persetujuan Rasulullah terhadap perbuatan itu? Itu Rasulullah tidak mengikat
qadarullah kepala sukunya tersengat kala jengking. Kemudian ada salah seorang sahabat itu mampu meruqyah, mengobati dengan bacaan-bacaan Al-Quran atau bacaan-bacaan yang tidak terdapat kesyirikan di dalamnya. Akhirnya dia pun, sahabat tersebut, membacakan surat Al-Fatihah, kemudian meniupkannya pada diri orang tersebut, pada kaki kepala suku tersebut. Setelah dibacakan Al-Fatihah, kepala suku tadi Masya Allah langsung segar bugar, lebih segar daripada sebelumnya ketika dia belum digigit oleh kalajengking itu. Kemudian setelah itu mereka diberikan susu, mereka diberikan kambing, ya, diberikan kambing, dijamu mereka. Ketika mereka pulang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW, ada sahabat lain yang melaporkan kejadian itu. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini dia bacakan Al-Quran surat ini, kemudian dia mendapatkan upah dari